Ya terima kasih terutama kepada Bapak Kaprodi dan jajarannya, terus kemudian kepada para tamu dan teman-teman mahasiswa di sini dan juga yang nyimak di Zoom. Jadi kita minggu itu biasanya kan rehat, ngelaras, nyantai di rumah atau ubah-ubah. Nah, di sini malah kita berdiskusi, merayakan pengetahuan berkaitan dengan rempah. Jadi di sini kita bisa minggu itu ya ada acara pengajian. Nah, ini juga pengajian pengetahuan. Nah, saya kemarin diminta oleh panitia untuk ngomong mengenai masalah rempah-rempah dan berkaitan dengan pelabuhan, terus jaringannya seperti apa, kemudian rempah itu dimanfaatkan untuk apa. Gitu ya. Kalau hanya perdebatan rempah di jalur rempah itu nanti yang hadir, yang narasinya yang melingkupi kolonialisme kan gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang pengetahuan lokal itu kemudian tanpa tidak kita sadari muncul aktor-aktor lokal, bagaimana para pemain pelabuhan yang ada di Jepara, terus di Semarang itu justru menjadi aktor juga, ikut bermain dalam lintasan sejarah rempah ini. Jadi bukan hanya, wah ini Spanyol, ini Inggris, ini Belanda yang melakukan penjelajahan, kemudian munculnya imperialisme sampai kolonialisme. Nah, di sini saya hadirkan bahwa rempah itu sebenarnya harta karun. Ya, saya sebut harta karun ini perlu kita dudah. Nah, kalau tidak kita gali, itu kan nanti harta karun itu akan tersembunyi terus gitu ya. Nah, walaupun kita tahu, oh ini rempah banyak dijual di berbagai tempat, tapi persoalannya itu kan hanya wujudnya. Tapi pengetahuan itu yang saya sebut sebagai harta karun. Nah, ini yang akan membedakan, konsep ini akan membedakan dengan pengetahuan yang hadir karena adanya kolonialisme gitu ya. Rempah akhirnya menjadi pemicu dari kekerasan, munculnya penjajahan. Tapi dalam kehidupan masyarakat Jawa, karena ini temanya Jawa, itu justru menjadi sedulur Sinorowedi. Sedulur Sinorowedi itu sahabat atau saudara yang datang secara tiba-tiba gitu ya. Yang datang bukan secara genealogi, secara biologis gitu. Nah, rempah-rempah ini bagi orang Jawa adalah kerabat yang ada di sekitarnya itu. Kalau orang Eropa itu memandangnya harta. Ini. Jadi di sini saya mau menjuduli harta karun rempah di Jawa dari toponim hingga tradisi kuliner. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, sebelumnya, nah ini sebelum kapal kandas. Kebetulan tahun 2020 itu saya meriset toponim berlatar rempah di Jepara dan Semarang. Ini akan terbit Desember 2023 ini ya. Ini dalam program Kementerian Kemendikbud saat itu kan ada COVID. Nah, COVID ini banyak sekali yang tumbang. Kemudian teman-teman di farmasi, di kedokteran itu juga bukan angkat tangan ya, tapi terseok-seok untuk membaca sekaligus untuk menangani COVID ini. Nah, kemudian kita kan orang-orang sejarah, orang-orang antropologi melihat ini ada kearifan lokal apa yang bisa ditawarkan dalam era COVID gitu ya, sekaligus untuk menangani itu. Nah, kita kan muncul rempah-rempah saat itu. Nah, karena obat-obatan kimia juga sudah dicoba. Nah, muncul kemudian isu rempah-rempah ini naik. Ini saat COVID ini sangat momentum sekali. Nah, saya saat itu kemudian tergelitik untuk mengangkatnya, kemudian kebetulan didanai oleh kementerian mengangkat mengenai masalah toponim yang berlatar rempah-rempah. Nah, ini lukisan Jepara tempo dulu, tepatnya abad 17 ya, 17 awal. Ini rame-ramenya kejayaan rempah. Ya. Ini sebuah lukisan
ditafsirkan bahwa ini kita bisa melihat kok sepi. Jepara abad 17 kok sepi. Nah, ini lukisan ya. Ada muncul penafsiran bahwa ada pertama ini dikuas, digarap pada pagi hari. Ini. Karena apa? Belum ramai kapal. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, banyak kapal yang menepi masuk galangan kapal atau bengkel ya. Itu kan di Jepara kan dalam jarak yang sangat dekat dengan Lasem kan itu. Nah, ini banyak kapal orang-orang asing itu kan kita bisa bayangkan membutuhkan beberapa bulan berlayar, perlu ada perbaikan itu. Nah, ini tafsir ketiga adalah banyak jung itu kapal dari Jawa atau papajang, ada istilah papajang juga ya, kapal yang sangat panjang. Orang-orang Jawa ini terutama dari Jepara, Semarang itu berlayar ke Banda, kemudian ke Maluku, ke Ambon itu ya. Jadi disinilah yang saya sebut orang-orang lokal juga menjadi aktor sejarah. Jadi bukan orang-orang bule saja yang datang melewati beberapa jalur kulaan itu, terbelanja kemudian menjualnya lagi atau dimanfaatkan ke negerinya itu. Nah, ini kan perspektif kolonial. Kalau perspektif lokal itu justru orang-orang Jawa yang berada di pelabuhan ini menjadi aktor. Ini lukisan ini ya. Jadi ada 3 analisis tadi bahwa orang-orang Jawa dengan kapal jungnya dia berlayar, terus kemudian ini dikuas pada saat pagi hari. Nah, ketiga, banyak kapal yang menepi untuk perbaikan di galangan kapal. Ini. Terus kalau bicara saat rempah itu memang orang-orang Jawa tidak memproduksinya begitu banyak. Kenapa? Karena penggunaannya tidak masif gitu ya. Orang-orang Eropa mencari rempah itu untuk menjawab tantangan alam mereka kan dingin. Nah, makanya ini tantangan dan jawaban ya. Ada teori kan itu, Toynbee itu tantangan dan jawaban. Adem. Akhirnya aku malas adus. Muncullah parfum. Nah, aku enggak mampu, parfum itu. Kalau kita enggak, kita itu musimnya komplit ya gitu. Nah, ini terus di satu sisi yang menarik dari Jepara itu apa? Gitu. Walaupun tidak masif menghasilkan rempah, gitu ya, beras. Jangan dikira orang berlayar selama 3 bulan itu poso terus ya mati di dalam kapal kan itu. Mereka membutuhkan beras. Beras dalam konteks Mataram Islam itu penyangga utama. Banyak catatan Rinvan Gun, terus kemudian ada beberapa lagi itu dalam saya menemukan di Andre itu catatan itu menyebutkan bahwa orang-orang utusan VOC ini datang berkeliling ke daerah Pati, ke daerah Pekalongan itu melihat hamparan hijau. Itu era-era abad 17 ya, itu di sana memang penghasil beras. Kalau sekarang jejaknya masih Delanggu kan itu masih unggul gitu ya. Jadi di sini kita bisa memahami posisi orang Jawa terutama Pastor London itu kontribusinya apa di jalur rempah. Nah, pertama beras gitu. Nah, kemudian dalam beberapa catatan VOC itu ternyata kapal itu juga mengangkut lembu. Nah, lembu itu ternak itu diangkut, ya enggak banyak ya. Karena apa? Karena syarat ataupun hobi dari lidah orang Eropa itu kan ada daging sapinya. Ekologi sabana atau peternakan sapi itu di sana kan sangat jembar sekali, sangat luas. Kita bisa melihat film-film ya, itu wah ternak. Kalau sapi dalam konsep Jawa itu kan tabungan. Nah, Rojokoyo itu kan tabungan. Nah, ketika orang ingin butuh apa-apa dia menjual sapi. Itu yang dilakukan kakek saya juga di Wonogiri gitu. Terus kemudian ada lagi untuk sebagai teman pembajak. Jadi ini sangat beda pola konsumsinya. Nah, orang Eropa makan daging sapi itu harian bisa. Nah, kalau orang Jawa itu hanya tertentu. Ketika orang punya hajat. Makanya ukuran orang punya hajat gede tidaknya, besar tidaknya, agung atau megahnya itu ketika ukurannya wah kayak beleh sapi.
Nah, wah kan digawene mbleh cempe, wah iki wong melarat. Oh, cempe kok dibeleh kan itu. Oh, ini mbleh sapi. Wah, itu waktu kecil saya itu. Wah, kalau mbleh sapi nanggap wayang. Lah ukuran-ukuran simbol-simbol itu diteguhkan sebagai apa ya? Menegaskan oh ini orang kaya gitu. Lah, lembu itu dibawa naik kapal untuk melunasi apa namanya? Kebutuhan makan mereka, makan orang Eropa gitu ya dengan beras. Nah, ini. Terus kemudian beras ini juga dibawa dengan menggunakan jung oleh orang Jawa kemana? Ke Banda. Nah, ke Banda. Terus nanti dibarter. Nah, di Banda itu ada kayu cendana. Nah, cendana di Jawa nggak terlalu subur. Makanya orang-orang Jawa ke Banda itu yo mulia ngangkut, orang kosongan, gitu ya. Nggak kosongan geladak kapalnya. Mereka ngangkut kayu cendana. Ini. Terus ada dalam catatan orang-orang Eropa itu disebutkan dengan petugas kapal itu tidak boyongan pulang langsung semuanya enggak, tapi ditandur. Ada orang yang maksud ditanam ya tanda kutip, orang dijeglongi dia enggak, tapi ada yang ditinggal di sana. Dan di sana ternyata mereka berkembang. Hunian-hunian orang Jawa itu sangat banyak ada di sana, gitu. Jadi orang-orang Jepara, Semarang datang ke Banda membawa beras gitu. Nah, mereka akhirnya tinggal di sana juga. Nah, jadi tidak sebagian pulang semuanya gitu ya. Jadi beras. Terus kemudian kayu jati. Ini menjawab juga bagaimana Madiun yang jadi perebutan. Madiun itu kan gersang. Tapi jatinya berkualitas sekali gitu. Makanya orang Belanda ya ngincer Madiun itu kan ya karena kayu jati. Untuk apa? Ya untuk pembuatan benteng, kemudian kapal gitu. Terus ada lagi Bluro sampai sekarang masih unggul juga ya untuk jatinya kan itu. Nah, ini jadi kayu jati dan beras itu menjadi barang yang diangkut oleh orang Eropa juga. Itu yang dijual oleh orang Jawa. Terus kemudian ruang transit. Nah, lukisan Jepara ini dijadikan saksi bahwa Jepara itu ruang transit. Ketika Selat Malaka, terus kemudian orang mau ke Ambon, Maluku, mereka harus diam di beberapa titik dulu. Jadi tidak langsung ngapal terus, enggak gitu. Bahkan dalam sampainya di Semarang itu ada yang membawa gong. Gong itu dijual. Ada yang batik. Nah, batik itu jelas ya, Posterlande sangat kuat sekali batiknya. Ini ruang transit. Jadi orang transit itu ya tidak sehari 2 hari, tapi mereka juga melakukan melakukan kolaborasi dengan orang lokal gitu. Makanya ada istilah Syah Bandar, yaitu digunakan untuk posisi jabatan yang digunakan untuk mengawasi. Terus kemudian ada namanya titik-titik tondo apa saya lupa itu. Ada istilah tondo itu pajak orang yang mengawasi ya, nanti berkaitan dengan pajak, prabeya kan gitu. Nah ini. Jadi kemudian ada bengkel kapal. Orang yang berlayar, orang-orang Eropa gitu berlayar itu kan juga membutuhkan perbaikan kapal. Ada yang bocor, ada yang entah pakunya lepas atau segala macam kan itu. Kan harus melawan badai kan itu. Nah, melawan ombak-ombak gitu ya. Nah, jadi kapal kemudian munculnya ekosistem di Lasem gitu. Nah, itu lukisan Jepara yang menjadi saksi. Ini Jepara ini mulai redup itu sekitar dialihkannya dari Jepara ke Semarang 1700-an lah gitu ya, karena ada orang-orang Mataram, Pakubuwono itu kemudian memberikan keleluasaan kepada orang-orang Belanda untuk membangun benteng. Lah ini cikal bakalnya itu. Kemudian lagi 1746 itu karena orang-orang Belanda VOC itu bisa meredam kerusuhan, makanya diberikan daerah pesisir banyak yang lepas gitu ya. Artinya daerah-daerah yang menjadi area perdagangan ini menjadi milik dari VOC. Nah, ini peta pelabuhan Semarang 1806 ya. Jadi kapal-kapal itu biasanya menepi dulu gitu. Semarang ini juga sama, masih
komoditasnya beras dan kayu jati. Ini. Ya. Lanjut. Lah, ini arsip ini saya temukan di Andri. Lah, kenapa? Walaupun ini pendidikan sejarah ya, kemarin saya dapat pesan dari Mbak Roma, Ibu Dr. Roma, Mas Heri, tolong disinggung masalah metode sejarah, cara-carane sumberi piye ora gur sumben mulang ora gur textbook tok gitu. Jadi bagaimana calon guru ini juga ikut andil untuk pengayaan materi gitu ya. Jadi bukan hanya textbook, ki Google enggak, tapi bagaimana ada sisi-sisi penelitine gitu ya. Guru ya peneliti, itu kan menarik itu untuk pengayaan. Nah, apalagi ini kan pendidikan sejarah. Kemudian muncul tradisi kuliner, pengetahuan kuliner yang harus diunggah, digali, dikabarkan ke kelas. Jadi tidak melulu perang Imam Bonjol, tidak melulu Gajah Mada, tidak melulu Pak Sudirman, ya itu penting ya. Tapi bagaimana isu aktualnya juga ditangkap oleh para guru. Nah, kuliner kan bukan hanya medan kecil yang membutuhkan banyak sentuhan gitu ya. Saya sebagai peneliti bisa meneliti, menulis, tapi bagaimana mengajarkan di kelas-kelas ini kan menjadi tugas para guru. Nah, jadi Jogor sumben generasi bawah kita ini isone gurunya goreng terus ngecor Indomie terus mesake gitu. Nah, mesake wetenge juga. Tipes lho. Nah, ini jadi bagaimana pengetahuan kuliner ini diterapkan, kita memperkaya konten, terus kemudian para guru mengajarkannya gitu. Nah, di sini saya temukan arsip di Andri ya 1804 sampai 1805 ini dari Ambon yang dibawa ke Semarang. Ada lemon. Nah, lemon itu tahu ya, lemon itu jeruk biasanya ketika di kafe atau di restoran teh lemon gitu ya. Jadi ora teh kok jeruk keprok itu enggak kan itu. Nah, tidak jeruk le dikuliti itu enggak, dikeceri itu enggak. Nah, lemon. Nah, ini menunjukkan bahwa saat itu ada sebuah pengetahuan kuliner juga, minuman ya terutama ya. Wah, ini campur lemon. Nah, jadi orang-orang Eropa sangat peka sekali gitu ya. Nah, terus kemudian akar-akaran. Nah, terus rempah-rempah. Ya, nah ini artinya apa? Dari Ambon dibawa ke Semarang. Jadi ada transaksi gitu ya. Wow. Jadi pertama tidak kapal kosong, kedua adanya penegasan bahwa pelabuhan Semarang itu juga terkoneksi dengan daerah-daerah di Nusantara itu. Terus kemudian orang-orang Belanda juga sampai keroyo-royo. Artinya keroyo-royo dibela-belain ya, dibela-belain ke Ambon kemudian mampir ke Semarang itu. Jadi jaringan ini tidak lepas, tidak satu-satu. Ini lemon, akar-akaran dan rempah-rempah gitu ya. Nanti kalau fungsi akar-akaran nanti pembicara kedua nanti bisa menggeledahnya ya, fungsi akar-akaran untuk konteks kekinian. Lanjut. Nah, ini arsip lagi saya temukan di Andri juga, arsip pelayar asing Johan Martin dari Semarang ke Jepara. Nah, Jepara walaupun surut tapi tetap digunakan ya, 1803. Nah, di sini tuh menarik, ada info tentang Congyang. Tahu Congyang? Sak botol mendemi. Nah, kayak mendem itu. Nah, dari Semarang itu di kapal itu ada, ini orang dodol orang Belanda loh gitu. Kita bisa bayangkan, ya saat itu bukan untuk dem-deman, tapi untuk penghangat. Tafsir saya itu, orang dem-deman gitaran itu enggak. Nah, tapi untuk penghangat juga. Gitu ya. Nah, sitik nganggo hangat, kokean mendem. Nah, itu ya ciu, ya Congyang kan itu. Nah, ini Johan Martin ini membawa, di situ disebutkan ada kain dari India, kain yang halus gitu. India itu memang kain kan. Nah, sampai sekarang itu di Solo itu ada toko-toko mengmohan. Itu berarti ada tradisi Indianya, Pekojan, itu juga ada gitu ya. Nah, dari Semarang ke Jepara 1807. Walaupun pusat kekuasaannya, pusat perdagangan Jepara itu dipindah ya, 1701 itu sudah mulai beralih ke Semarang. Karena apa? Karena ini untuk mendekatkan dengan hinterland. Nah, pusat kekuasaan lokalnya itu kan itu di Kartosuro biar dekat gitu. Nah, tapi di satu sisi Jepara masih digunakan.
Itu faktor politis. Faktor keduanya, Jepara memang terjadi pendangkalan pelabuhan. Nah, jadi ada di situ disebutkan kerang-kerang itu sudah mulai banyak kan gitu. Lah kemudian tidak seperti sekarang ya, alat keruk gampang kan itu. Tapi di saat itu memang sangat sulit untuk menanggulangi pendangkalan itu. Nah ini 1807 juga disebutkan di sini politik beras ketika musim paceklik. Orang Belanda itu ternyata juga taktiknya sangat kuat, taktiknya juga sangat bagus. Nah ketika ada paceklik, mereka borong. Wah ini borong, karena mereka punya monopoli beras, mereka punya kapal besar, mereka mempunyai jaringan perdagangan, itu dibeli. Nah, dibeli untuk apa? Ya mengamankan dirinya, mengamankan kaumnya kan itu. Nah, jadi kalau kita saat kemarau panjang itu kan gejalanya pasti kemiskinan, kekeringan, kelaparan, bahkan nanti ada sumbangannya adalah kematian itu. Nah orang Belanda takut. Nah, dalam arsip itu disebutkan beras-beras itu dibawa di geladak kapal. Ternyata terjadi kecelakaan. Nah, abad 19 awal terjadi kecelakaan di laut maksudnya itu ya. Kecelakaan di laut akhirnya apa? Orang-orang Belanda itu ruginya bukan main, ruginya jutaan gulden ini. Nah, jadi ternyata dalam sejarah pelayaran itu tidak hanya mulus-mulus saja, tidak hanya munculnya kolonialisme gitu ya, tapi mereka juga bertarung dengan alam samudra gitu. Lanjut. Nah, ini kalau tadi kelampuan ya. Sisa-sisa kelampuan itu apa? Itu aktualisasi ya. Aktualisasi kemudian ini yang masih bisa kita raba. Kalau tadi kan sangat panjang banget redonya dan kita bisa hanya berimajinasi ya. Tapi kalau ini ada dekat di sekitar Anda. Nah, saya kasih contoh ini Jepara Semarang. Karena apa? Studi kasusnya tadi kan Jepara Semarang ini. Toponim itu asal usul nama daerah. Jadi nama penyebutan sebuah daerah itu tidak ujuk-ujuk. Entah nama orang, entah nama daerah atau nama kelurahan gitu ya. Nah, di sini di Jepara itu sisanya masih ada jejaknya. Saya temukan peta 1870, itu masih tersebutkan Ngasem. Pasar Ngasem ya enek, Jogja. Jadi itu penyebutan itu orang Jawa itu menyebut atau memberikan nama itu berdasarkan realitas sosial, realitas kultural, entah peristiwa, entah barang apa yang ada di situ, ya, yang dia lihat, itu ya. Nah, kemudian ada lagi toponim yang berkaitan dengan pekerjaan, itu ya, pekerjaan. Oh Kriya. Oh ini dagen, berarti udagi dulu, itu kan pekerjaan apa untuk kayu kan itu. Nah di sini saya temukan Ngasem, nah, kemudian Kunir, nah, ada Kuniran. Kalau di Solo itu ada namanya Tegal Kuniran, di daerah tempat lain berarti sama, banyak sekali unsur-unsur itu ya. Terus Ujung Kunir, nah ini, terus Kawak. Nah, Kawak itu, nah ini terutama cewek-cewek tak tekoni. Kawak itu digunakan untuk apa? Masakan apa? Yang hitam, rawon, paling ke iwak, keluak ya. Nah, kawak, keluak. Nah, keluak. Ini, keluak. Ini dalam arsip kawak, keluak. Nah, rawon ini ya diminati banyak orang, bahkan kemarin kan didaftarkan menjadi warisan budaya juga kan gitu. Nah, ini merican. Belakang kita merican. Tapi ini tafsir saya ini bukan pategalan gitu ya, bisa jadi itu untuk tempat komoditas jualan. Merican itu banyak di banyak tempat ada merican. Nah ini jadi nama-nama rempah yang hadir dalam kehidupan kampung gitu ya. Jadi bukan hanya dipakai untuk masak di pawon, tapi juga digunakan itu. Nah ini seberapa pentingnya bisa kita lacak. Nah kemudian toponim rempah yang ada di Semarang. Kota Semarang, asam arang-arang, nah, asam, pohon asam, itu kan juga untuk masak juga bisa. Itu. Kemudian cabean, nah, bukan cabai-cabean, waduh orang gitu ya, wah, nah, cabean itu enggak. Jadi cabean ini ya Lombok itu ya, itu petanya enek, gitu. Jadi di sini saya mengetengahkan peta, mengetengahkan bukti, tapi juga penafsirannya, gitu ya. Karangasem. Karang asem, karang itu bukan karang watu karang enggak ya, tapi pekarangan.
Nah, karang itu juga dalam tradisi pewayangan bisa dikatakan desa juga, gitu ya. Nah, Karangasem. Nih, terus kemudian merican sama, jetis. Jetis itu apa? Ada yang tahu? Siung bawang. Nah, saya tahunya juga riset 2000 ya, belakangan ini saya buka kamus Jawa kuno, jetis. Oh, ternyata bawang itu sinonim, ya, sinonim bawang. Nah, siung bawang. Nah, sekarang kan banyak masakan itu kan ya untuk anu juga kan, untuk apa menggunakan bawang itu ya. Nah, jadi ini bukti betapa rempah itu sudah menyatu dalam jiwa masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Ini, lanjut. Nah, ini bukti toponim ya, bukti-bukti toponim. Nah, ketengahkan, jadi teman-teman di sini jangan alergi terhadap sumber-sumber itu ya, jangan hanya textbook, tapi ya seolah-olah menjadi peneliti lah gitu. Untuk urusan salah tidaknya itu kan perlu nanti diuji kan gitu ya. Nah, toponim Semarang asam arang. Nah, ini saya uwet asam rangkep. Nah, ini ya, jadi bagaimana merekonstruksi sejarah Semarang ataupun Semarang itu lewat apa gitu, saya bedah di sini juga ya. Kemudian toponim Karangasem, pekarangan dan asem. Ini Karang tegesipun dusun. Nah, surat menyurat Ranggawarsita itu disebutkan ya, etimologi itu istilah ya. Nah, Karang itu terjadi dusun. Terus merican itu dalam banyak sumber Belanda ini tertuliskan lada ya. Lada bulat ini, sebanyak 2.512 pon. Lada panjang ada, lada hitam, lada putih, lada panjang. Nah, lada panjangnya kan mungkin secara ukuran kan gitu ya. Nah, lada ekor. Nah, ini banyak sekali, artinya apa, bahwa lada untuk periode abad 18 ini orang-orang Eropa sudah bisa mengklasifikasi ya. Nah, cukup banyak jenisnya ini arsip yang saya temukan di Andri ya gitu. Nah, ini jadi bukti-bukti yang ada dalam arsip gitu. Lanjut. Nah, kita keliling ke Jogja, nah, wisata sejarah ya. Ini kebetulan tahun 2019 itu saya riset tentang toponim Jogja, bagaimana membedakan perkampungan yang berdasarkan pekerjaan, berdasarkan nama pangeran, nama tokoh bangsawan, dan juga berdasarkan flora, gitu ya. Ini terus nama daerah Jogja ini ya, ada Kampung Merican, terus Pasar Ngasem, Jetis, nah, kemudian stasiun itu Tegal Lempuyangan, nah, Jetis Harjo ini. Jadi di sini orang-orang Jawa itu mengenal rempah itu wis koyo sedulur. Kenapa tidak tamak? Nah, pertanyaan itu. Orang Eropa kan jelas ada ketamaan. Nah, itu kan di sana kan tidak ditanami. Kalau kita kan tinggal metik di pekarangan, di apotek hidup, di lingkungan sekitarnya itu. Dan itu tadi variasinya makanan itu yang membuat apa namanya continue itu. Nah, tidak, kalau orang Eropa kan orang kayak wong kalap itu ya. Apa kabeh dirampoki, kabeh dicari karena mumpung ada. Kulaan di poe, ada istilahnya. Wah, kulaan nang poe kulaan di tempatnya asalnya kan itu. Kalau orang Jawa di sini justru menjadi sahabat. Penggunaannya ya bergantian, sak madya gitu ya. Nah, jadi kalau masalah konsep makan itu ini ya penariknya orang-orang dulu menggunakan rempah kemudian menjadi masakan itu ngopo kok enggak terjadi penyakit gitu ya. Karena sak madya gitu ya. Kalau sekarang kan kita kan sak panci dintekke yo engko asam urat gitu ya. Wah, ini jadi kalau dulu ya enggak, karena sak madya kemudian ada aktivitas lain untuk mengeluarkan keringat ini. Nah, jadi sumber-sumber pangan, sumber-sumber bahan rempah itu juga dijaga kelestariannya itu. Lanjut. Nah, penggunaan rempah ya, ini kreativitas masyarakat mengolah rempah dan faedahnya bagi kehidupan. Kalau dalam sejarah kolonialisme itu kan hanya masalah pertikaian, masalah pengangkutan, masalah relasi orang pribumi dengan orang Eropa kan gitu. Nah, kalau di sini bagaimana kita melihat keajaiban atau kreativitas, kemampuan, keterampilan masyarakat tempo dulu ya.
Nah, ini penggunaan rempah dalam relief candi itu ya untuk jamu, untuk blonyohan. Ini dalam relief sudah ada ya. Kemudian budidaya dan faedah rempahnya itu jelas. Ini nah, rempah di sini bisa kita terjemahkan ada pala, bawang putih, kapulaga, asam, kunyit, jahe, kencur, lada, temulawak, kayu manis, nah, cabai, bengle, nah, kampung bengle itu ada. Ya, kemiri, cengkeh, ketumbar. Nah ini. Nah, jadi ini relief seorang pria melakukan pengobatan. Dulu belum ada farmasi, belum ada sentuhan Eropa ya. Nah ini tetap menggunakan bahan-bahan lokal, entah dideplok, entah dikeremus, ditempel ke. Nah ini jadi terus kemudian ini jamu ginggang. Nah, saya foto ini saya sertakan untuk apa ya? Kan Jogja ini sangat dekat sekali ya. Jadi ada tradisi besar keraton-keraton itu menghasilkan jamu yang tertulis dalam beberapa serat itu. Nah itu bisa masih terwariskan, masih terpelihara. Jadi teman-teman di sini kalau jajan jamu itu ya jangan pelit, karena ibarat kata itu sudah bukan hanya masalah kesehatan kita ya, tapi juga melestarikan UMKM. Jamu gendong, jamu ini jualan dengan bronjong, sepeda motor itu kita melaris itu bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk kelestarian, kesinambungan. Ini lanjut. Nah, rempah dalam cerita kuliner. Nah, ini menarik ya, semakin siang semakin lapar, tadi yang belum sarapan ya susah gitu ya. Nah, artinya tantangan dalam mengembangkan kuliner lokal itu juga berkaitan dengan pengetahuan rempah ya. Ini saya kasihkan contoh pawon. Ini pawon yang berada di luar istana sih. Nah, saya kasihkan contoh Kasunanan nih ya, Kasunanan. Kalau pawon di sini kan masih pawon Prabeyan itu kan masih bagus. Nah ini bukti pawon yang ada di luar istana, wujudnya kayak ini. Gitu. Dulu kan pawon itu kan ada klasifikasinya juga, ada stratifikasi sosialnya juga. Pawon ageng itu yang boleh disebut koken atau di sini pawon Prabeyan itu digunakan untuk memasak kuliner untuk raja dan kerabatnya gitu ya, lingkaran inti itu. Kemudian ada namanya pawon sekolanggen. Nah, sekolanggen itu ya, pawon sekolanggen. Ada pawon gondorasan. Ada pawon yang dikhususkan untuk membuat jamuan makanan Eropa. Termasuk minuman susu itu kan tradisi Eropa itu ya. Jadi orang-orang keraton mendapat tamu dari orang Eropa kan nggak mungkin dikasih ini temulawak, minuman temulawak kan ya perut itu kan bermasalah karena tidak terbiasa. Makanya di situ dimasakkan di susu itu ya. Nah, ini pawon yang digunakan untuk membuat misalnya acara gerbek sekaten itu olahnya di sini, pawon gondorasan. Itu. Dulu ada pawon cadong ya, cadong itu nyadong ya, makanan untuk prajurit. Kan nggak mungkin prajurit diingoni dikasih makanan dari pawon ageng, nah, dari koken tadi nggak mungkin, karena itu untuk raja. Ini, jadi ada kemudian sekolanggi ya, sekolanggi itu justru muncul karena sisa-sisa makanan raja. Nah, sekolah itu dalam disertasinya Darsiti Suratman itu disebutkan juga ya. Jadi orang-orang yang ada di luar keraton itu nunggu makanan raja itu penting makanan spesial kok. Nah, bahkan disebutkan beras-beras itu dipilih, yang gendut-gendut, yang api-api, memplak putih api gitu. Itu bagian dari keamanan juga sih sebenarnya. Kalau ada yang motif-motif kriminal ya diracun ya enggak sih ya. Tapi ini memang harus ya kayak Presiden Jokowi lah ketika beliaunya jajan ke soto Gading gitu. Berarti dapurnya di sterilisasi gitu ya. Nah, ini jadi di sini pawon ini masih digunakan, difungsikan untuk pembuatan pembuatan sesaji ya, untuk sekaten, untuk pembuatan saji pada gerbek gitu. Nah, kemudian sekarang gudeg. Ya, gudeg itu kan tradisi Jogja yang cukup lama ya. Nah, gudeg Manggar. Ini terus kemudian bakmi. Jadi ini kan semua menggunakan rempah-rempah.
misalkan nggak menggunakan rempah pasti akan cemplang gitu ya. Kalau di Pawon Prabeyo itu di Jogja itu paling terkenal ya masakan kluweh itu ya. Kluweh apa kemarin waktu corona pertama itu lodeh kluweh. Nah, ini kemudian muncul pada waktu era corona kemarin itu kan jawaban secara psikologis. Orang-orang Jawa terutama orang Jogja itu kan udah capek ya. Capek dan takut. Ini Jawa apa namanya? Obatnya belum ketemu, sementara ada tetangga yang kemudian meninggal, kalau nggak meninggal ya ambruk lama kan gitu. Akhirnya muncullah mitos lodeh kluweh, apalagi itu yang keluar dari bibir Ngarso Dalem, seorang yang ditokohkan. Nah, ini itu hits sekali itu. Lodeh kluweh itu kemudian dibedah filosofinya. Ada unsur kesederhanaan, unsur kekuatan. Kemudian itu masakan lintas kelas. Jadi orang yang kecil pun, wong becak, wong angkringan pun iso olah itu. Kalau dulu disimbolkan di apa ya namanya? Diledakkan, boomingkan. Wah, ini kudu masak sate ayam, apa sate kambing kan dadak belanja yang apa keluar duit yang banyak kan itu. Nah, lodeh kluweh di sini simbol kesederhanaan ya. Itu kalau kita intip bahannya ya juga menggunakan rempah ini. Kemudian sate kelatak, bagaimanapun ya juga ada unsur rempahnya gitu. Pasti akan cemplang kalau tidak ada apa namanya bahan rempahnya ini ya. Ini jadi cerita kuliner yang ada yang mengaitkan dengan rempah. Lanjut. Nah, dari sekian cerita tadi kita bisa menyimpulkan, bisa membuat apa ya ibaratnya intisari perasan dari kisah tadi apa? Ini ya. Dari jalur rempah itu masyarakat Jawa bukan sekedar penonton. Nah, kenapa itu tidak apa ya? Kita bukan penonton karena itu juga ikut aktif, ikut andil dengan kapal Jung, dengan kapal Papajang sampai ke Banda, sampai ke Jambi, ke Kalimantan. Ini ya. Jadi kita ini juga aktor sejarah. Ini makanya para guru di sini, calon guru di sini diperlukan pembalian perspektif, dekonstruksi kalau istilah orang-orang ilmiah ilmu sejarah ya gitu. Jadi jangan bicara tentang bagaimana orang Eropa, bagaimana mereka melakukan penindasan, tapi bagaimana aktor sejarah orang-orang lokal ini juga ikut berperan gitu. Nah, kemudian sekalipun jauh dari Kutorojo, Bandar Jeporo dan Semarang itu adalah ruang kontestasi politik dan terus diperebutkan. Kenapa? Ya ini ruang-ruang ekonomi itu saat itu. Yang rempah-rempah ada di sana, terus kemudian kayu jati yang terbaik ada di sana, beras juga apa menjadi komoditas utama nih ya. Terus rempah laksana emas atau harta karun di mata asing. Tapi di mata orang Jawa itu sedulur Sinorowedi. Nah, ini ya, jadi mereka bisa saja itu menyebutnya harta karun. Tapi bagi kita itu sedulur, kita nggak perlu ngerampok, nggak perlu susah-susah nyari. Nah, tapi ada yang paling menarik di sini adalah yang D itu, yang dianggap emas itu sebenarnya kawruhnya. Nanamnya corone piye mupuk ketika musim hujan pertama itu harus nanam yang apa. Itu kan sebuah pengetahuan. Kalau rempahnya kan itu wujud kan, efek. Nah, dampak dari pembangunan, dampak dari penanam tadi. Nah, unsur pola menanam ini, teknik-teknik menanam sekaligus apa namanya strategi memanen itu kan pengetahuan yang belum kita sentuh banget itu. Kalau kita tarik konteks kekinian lebih bermasalah, menyusutnya lahan pertanian, rempah kita besok piye kan itu ya. Coba kita bayangkan lahan pertanian, lahan pertagaran jadi omah kabeh. Kita nanamnya rempah piye sobat gitu ya. Apa ya kudune apa impor. Lah impor di mana? Orang Eropa yang golek rene kok. Nah, itu nanti teman-teman teknologi pertanian bisa menjawab revolusi itu enggak gitu ya. Nah, itu. Kemudian demi keberlanjutan dan harmoni alam maka manusia Jawa harus memahayung-hayuni bawono, tidak mengeksploitasi tanah tadi ya. Tanam kemudian panen ya sekedarnya gitu ya. Menjaga harmoni. Terus yang F, toponim berlatar lempah tadi adalah potret kearifan masyarakat ya dan jejak sejarah. Jadi toponim tadi teman-teman bisa melihat itu bukan hanya dengan ketika lewat Pasar Ngasem itu sebagai sebuah bukan ruang sosial ekonomi tok, tapi itu
sumber sejarah. Nah, penamaan ini tidak tiba-tiba itu ya. Nah, terus yang G, kekayaan kuliner dan jamu di Jawa itu adalah yang ditopang rempah ini adalah berkah. Itu bukan bencana, tapi berkah lah. Berkah ini kalau tidak kita pelihara, kita kenalkan kepada anak didik kita, ya akan hangus gitu ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman dalam kajian pariwisata atau kuliner, sejarah kuliner itu nanti jangan sampai pengetahuan tentang Eropa itu ya boleh saja ya, makanan-makanan Eropa itu boleh saja dikatakan. Tapi yang paling menarik kan di sini. Nah, apalagi kemarin isu boikot Israel Palestina boikot iki. Nah, justru itu yang kita angkat adalah makanan-makanan lokal. Oh ini loh, kita main media sosial kan, oh Sherlock ini ini makanan enak, gudeg khas di sini gudeg manggar. Manggar itu di mana paling yang menjadi yang masih tersisa gitu. Nah ini jadi peluang-peluang itu harus kita tangkap. Ya kita tetap ikut empati ya dengan konflik luar negeri itu, tapi kita harus menghadirkan juga peluang-peluang itu. Nah kita tangkap peluang itu. Lah sekian dulu tungguin dari saya, matur nuwun. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dari para narasumber dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lanang Samurat. Saya dari UNJ, alamat saya di Purworejo ya. Ini menyempatkan waktu. Oke, pertanyaan saya adalah seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Heri, ada suatu yang pas COVID itu loh, pas COVID ada anjuran untuk membuat lodeh kluweh. Kalau nggak salah ada ya kayak gitu ya, lodeh kluweh. Soalnya itu di desa saya juga sampai itu, dianterin tetangga pakai lodeh kluweh itu banyak. Nah itu, pertanyaan saya adalah bagaimana makanan itu kemudian bisa menjadi sarana doa atau kadang bisa dikatakan sebagai pengarep-arep tentang suatu atau bahkan dikatakan sebagai tolak bala tentang suatu pageblek. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Said Haidar Taqiyuddin, bisa dipanggil Haidar, dari Prodi Pendidikan Sejarah 2023B. Saya ingin bertanya, dulu di era kolonial kan pusat rempah-rempah berada di Kepulauan Maluku, seperti ada pala, cengkeh dan sebagainya. Apakah sekarang sesuai dengan tema di Jawa, apakah pusat rempah-rempah bisa berada di Pulau Jawa juga, karena banyak tumbuhan endemik itu kan berada di Maluku, apakah bisa dipindahkan di Pulau Jawa itu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya untuk Mas Nanang dari Purworejo. Selain mitos sayur lodeh yang kita tangkap saat era COVID kemarin kan juga ada komet ya, komet itu apa ya, lintang kemukus. Nah, dua isu itu kalau kita baca dimensi irasionalnya lebih kentara. Ya, lintang kemukus yang ada di Code, warga di sana kan melihat itu sebelum terjadinya COVID kan itu. Nah, itu sama seperti halnya periode kolonial, orang-orang saat itu di Pos London melihat gejala alam itu. Nah, ini yang paling menarik ketika sayur lodeh mengemuka itu bisa kita baca sebagai unsur untuk penenangan ya. Jadi unsur psikologisnya sangat kuat gitu. Pertama itu, kedua itu yang ngomong akhirnya ngerasa dalam. Itu akan beda ketika yang ngomong Pak Dekan, Pak Rektor pasti nggak terlalu digubris gitu ya. Nah, karena institusi tradisional keraton di Jogja itu kan masih legitimate atau masih kuat. Nah, apapun sabdo pandito ratu istilahnya. Nah, ini kemudian terdengung sampai di banyak tempat. Bahkan di Solo pun yang notabene rival Jogja secara kultural itu juga masak gitu ya, juga mengolah itu. Nah, gitu. Padahal secara administrasi kultural jelas sangat beda sekali Jogja Solo gitu. Tapi dengan munculnya mitos itu, orang-orang sadar, wah ini jawabannya gitu ya. Jangan-jangan ini sayur lodeh ini adalah jawaban dari COVID itu gitu ya. Nah, orang-orang karena saat itu sudah jenuh, selain jenuh juga pada titik khawatir yang memuncak ya. Kenapa disebut memuncak ya?
kita nggak tahu ternyata banyak keluarga apa teman-teman itu ya juga yang tumbang, ada orang yang ke rumah sakit justru malah bablas nyawane, tidak tertolong gitu. Nah ini jadi dengan mitos itu hadir justru tidak merepotkan. Kenapa disebut tidak merepotkan? Karena bahan-bahannya juga sangat mayarnya gampang gitu ya, gampang ditemukan di pasar. Gitu ya. Saya nggak hafal bumbu nih, nanti Bapak ini akan bedah bumbu-bumbunya gitu ya. Nah ini, tapi yang jelas itu ya ada unsur rempahnya. Nah, pertama itu, kedua ada nilai-nilai filosofi yang didengungkan oleh raja, gitu ya, oleh Ngarso Dalem. Ada unsur kesederhanaan, unsur penguatan, dan itu makanan lintas kelas. Ini yang paling menjadi catatan adalah makanan lintas kelas, kelas ekonomi, kelas etnis, kelas religi atau agama. Wong Kristen yang mangan enggak masalah, orang Konghucu yang mangan enak-enak wae, orang ekonomi lemah pinggir kali itu mengolah itu juga bisa gitu ya. Artinya secara ekonomi tidak membebani. Ini seperti halnya kalau kita tarik kayak nasi liwet lah. Nasi liwet itu dimakan berbagai kalangan juga enggak masalah. Teman-teman kalau main ke Solo lewat itu orang parkir mobil kaya mangan nasi liwet ngelesot pun tidak, harga dirinya tidak jatuh. Ya. Nah, ini jadi makanan itu ternyata mempunyai makna sosial, makna kultural dan sejarahnya. Dan itu dengan adanya kluweh itu ya, lodeh kluweh itu muncul justru menjadi menyadarkan saat itu. Oh ini ada makanan-makanan tradisional yang masih dirawat di keraton, ya itu menurut saya sebuah nilai plus juga. Lidah raja yang makan apapun sebenarnya kan bisa, tapi justru makan dengan kesederhanaan itu. Dan paling menarik, makanan ini dimakan pagi hari yo seger, waktu siang rolasan yo enak, gitu. Malam pun diangeti yo tambah enak. Nah ini jadi unsur keterjangkauan secara ekonomi juga ada, kesederhanaan nilai filosofinya juga kuat dan momentumnya pas. Ya. Itu kalau kita dengungkan sekarang pasti akan beda. Kalau momentumnya beda gitu ya. Nah, sekarang kan banyak orang dulu kan leluasa ya. Dulu waktu Covid sangat terbatas, ya. Terbatas, orang bermobilitas terbatas lah. Sekarang kan gampang nyari makanan segala macam gampang itu. Nah, ekonomi pun juga saat itu kan juga agak meredup lah, dengan momentum itu sangat pas sekali munculnya. Lah, ini terus kemudian fakta ini apa yang perlu kita bongkar untuk terutama teman-teman sejarah guru ya. Nah, itu bisa kita hadirkan lagi dalam kelas. Oh, dulu ada momentum Covid, kemudian Ngarso Dalem bicara seperti ini, kemudian ditafsirkan masyarakat seperti ini. Itu kan menarik. Itu sebagai sejarah sejarah kebudayaan yang ada di Jogja bisa menjadi konten gitu. Itu untuk jawaban saya. Kemudian nomor 2, kenapa Jepara lebih menarik ketimbang pelabuhan yang lainnya? Ya, Jepara itu menjadi primadona saat itu. Itu tidak lepas dari pengaruh, kalau kita bicara sejarah perempuan ada Ratu Kalinyamat. Nah, ini yang membesarkan pelabuhan itu juga ya. Nah, ini artinya apa? Keterkenalan Jepara itu juga menjadi faktor pemicu untuk orang-orang datang ke situ. Jadi bukan hanya sekedar komoditasnya ya. Jadi keterkenalan untuk apa? Untuk bisa menjaga, oh di sini ada perempuan yang hebat, kemudian ada lagi nanti Pati Unus gitu ya. Itu dia seorang militer tapi juga pengusaha. Nah, namanya bangsawan itu kan untuk masuk ke pengusaha sangat tidak lazim itu. Raja berdagang atau bangsawan dodolan itu kan sangat tidak lazim. Nah, dengan adanya sumber daya pesisir, sumber daya bandar itu menyebabkan Jepara sangat diminati, sangat orang-orang Eropa bisa mampir ke situ untuk ngangkut beras. Terus kemudian mampir ke bengkel kapal, terus ada lagi keterjaminan keamanan itu juga penting juga bagi orang-orang Eropa. Ini ya, jadi Jepara sekalipun tidak menyuplai rempah-rempah secara utama, tapi masuk dalam radar pentingnya jaringan rempah gitu.
Terus lagi pertanyaan terakhir, pergeseran ya. Jadi dulu Maluku, apakah di Jawa juga menjadi sumber tanaman pala? Kalau menurut saya tidak terlalu. Kenapa? Karena tekstur tanah juga berbeda, iklim juga akan berpengaruh juga, terus kemudian pengetahuan. Nah ini ya, kalau Maluku kan jelas nanti itu turun-menurun pengetahuan untuk berladang, untuk bertani. Lah orang-orang Jawa ya bertani saat itu ya apa adanya, karena variasi rempahnya cukup banyak, seperti yang ditampilkan Bapak tadi gitu ya. Nah ini, jadi kalau Jawa ya itu tergantung untuk masalah ketersediaan lahan, kemampuan bercocok tanamnya, dan ketiga sumber daya yang sangat melimpah. Ini tidak hanya berfokus pada pala saja, ternyata itu. Gitu Mas, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya kepada Bapak Moderator. Ya, saya Rafki Rusdi berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Izin bertanya kepada Bapak pemateri. Jadi saya tangkap dari beberapa penjabaran materi yang sudah disampaikan, ada di situ membahas tentang jalur rempah ya, maupun tadi dari deskripsi dari rempah itu sendiri. Nah, di materi SMK, sejarah SMK kelas 10 saat ini kan ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah gitu. Jadi dari materi itu kita bisa mengetahui gitu bagaimana kegunaan ataupun fungsi dari rempah itu sendiri dengan peta jalur masuknya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara memasukkan unsur budaya lokal dari Jawa ke dalam materi jalur rempah itu sendiri agar pembahasan materi ini bisa menarik peserta didik untuk mengkaji lebih dalam tentang ini, karena di Kota Batam itu sendiri tidak banyak rempah-rempah yang ditemukan, tetapi di sini banyak keturunan dari Dautro Melayu, terutama dari kalangan orang-orang Jawa. Jadi bagaimana cara memasukkan unsur jalur rempah itu sendiri ataupun dari rempah-rempah itu sendiri agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Ini ada di TP2 gitu di Sejarah Merdeka SMK kelas 10. Kemudian yang kedua, apakah pusat rempah-rempah itu sendiri selain di Maluku, adakah di Indonesia bagian barat? Karena di dalam beberapa literatur itu lebih banyak cenderungnya di daerah Maluku gitu yang berbicara. Apakah di Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera tidak ada pusat rempah-rempah itu sendiri? Kalau kemudian satu lagi yaitu Selat Malaka itu kan silih berganti gitu ya, dikuasai oleh beberapa kerajaan-kerajaan di masa dulu. Nah, apakah Selat Malaka itu juga dapat dikatakan sebagai tempat sebagai tempat perdagangan yang sama ramainya gitu, seperti yang ada di Banda Neira di Maluku yang sering didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa di masa tempo dulu. Matur nuwun pertanyaannya. Untuk masalah jalur rempah, kemudian bagaimana bisa mengaitkan dalam materi sekolah, itu kita bisa ambil juga non rempahnya sebenarnya, yaitu etos kerja, kegigihan. Apalagi sekarang kan guru-guru ini kan melawan atau dihadapkan pada generasi instan, gitu ya, apa anak didik yang suka menerabas instan segala macam. Nah ini cerita-cerita dalam konteks jalur rempah, tapi yang non rempahnya itu perlu diangkat gitu ya. Etos kerja, kegigihan, kemudian keberanian orang Jawa menggunakan kapal jung tadi sampai ke Maluku, sampai ke Banda kan gitu. Terus ada lagi yang bisa diangkat sebenarnya nilai multikultural, bagaimana pemukiman yang biasa di sekitar pelabuhan itu mesti muncul berbagai etnis. Itu orang Jawa ada catatan tinggal di Banda itu dalam pengaruh jalur rempah. Nah, terus kemudian orang Tionghoa, orang Arab, orang Eropa kan jelas gitu ya. Jadi bagaimana multikultural itu justru hidup dalam ekologi pelabuhan.
Ini. Jadi saling menghargai kebudayaan, orang saat itu berbicara diplomasinya seperti apa. Ini. Nah, ini jadi jejak-jejaknya masih bisa kita rasakan. Ini ya. Di daerah Semarang, kemudian di Jepara, pemukiman etnis gitu. Terus yang paling menarik adalah sifat sifat masyarakat pesisir, keterbukaan. Di pedesaan itu di alam feudal, alam kerajaan itu lebih pada tertutup gitu ya. Tapi kalau di luar, di pesisiran, seperti contohnya Kartini lah yang hidup dalam ekologi Jepara itu, keterbukaannya sangat kuat. Buktinya apa? Ya dia bisa bukan hanya komunikasi bahasa sih, tapi bagaimana dia menciptakan resep bersama saudara-saudaranya. Itu dalam obrolannya dia bertemu dengan beberapa etnis, mencatat resep-resepnya, kemudian dipraktekkan. Nah ini, jadi keterbukaan itu justru memperkaya pengetahuan. Ini ya, jadi apa yang bisa diketengahkan kepada siswa di kelas adalah nilai pluralisme, nilai multikultural, terus keterbukaan yang sangat membedakan dengan interland, dengan pedesaan itu, terus tadi etos kerja ini. Jadi hal-hal macam itu yang membangun karakter generasi muda gitu. Terus tadi ada mengenai masalah Selat Malaka ya, apakah ya memang itu sering menjadi perebutan pada saat era-era kolonial. Kenapa ya? Itu jadi titik penting, menjadi pintu pembuka gitu ya. Jadi orang-orang itu kan lewatnya ke sana Selat Malaka dan mampu itu ruang sangat basah lah, lahan basah. Nah, makanya sering terjadi perebutan di Selat Malaka itu. Gitu Mas.